Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita, sehingga hingga saat ini kita bisa merasakan nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat sehat, dan nikmat yang lain. Salat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW sebagai bentuk pelaksanaan terhadap perintah Allah Azza wa Jalla, dan juga sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah SAW. Pada kajian kita pada hari ini tentang amalan hati, sebagian pembahasan sudah kita bahas, yaitu tentang berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bahas kajian terkait dengan berharap dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, serta korelasinya dengan cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kajian kita bersifat utuh, tuntas, dan komprehensif. Jadi kita tinggal mengamalkan dari bahan kajian yang kita bahas pada pagi hari ini. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amalan hati utama yang harus selalu hadir selama kita hidup, ketika kita berjalan menuju Allah Azza wa Jalla, adalah 3: cinta, berharap, dan takut kepada Allah Azza wa Jalla. Tiga amalan hati ini harus ada pada hati kita kalau kita ingin kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Cinta kepada Allah, takut kepada Allah, dan berharap kepada Allah Azza wa Jalla. Cinta kepada Allah
adalah ketentraman jiwa. Kesejukan hati. Itulah cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu bertambah menjadi sebuah keberkahan jika dipadukan dengan amal. Amal yang merupakan bukti kebenaran dan kejujuran cintanya kepada Allah, yaitu amal yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah berpadu antara cinta kepada Allah yang merupakan ketentraman jiwa dan kesejukan hati, dan amal yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka terbentuklah sebuah keberkahan. Keberkahan dan kebahagiaan yang menyatu, kebahagiaan dunia yang menyatu dengan kebahagiaan akhirat. Saya ulangi. Jadi kalau kita ingin jiwa tenang, maka yang harus kita lakukan, hati ini harus mencintai Allah. Allah singgung hal tersebut dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Allah Azza wa Jal berbicara tentang cara membahagiakan jiwa, membahagiakan hati. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, hanya dengan zikir. Allah ungkap di sini cinta kepada Allah dengan zikir. Karena setiap kata zikir pasti tidak lepas dari unsur cinta kepada Allah atau cinta Allah. Al-Quran, contoh misalnya. Al-Quran disebut zikir. Kenapa disebut zikir? Karena dia adalah surat cintanya Allah kepada hambanya. Majelis ilmu disebut majelis zikir. Kenapa? Karena majelis tersebut majelis yang dicintai Allah dan membuat hambanya semakin mencintai Allah. Jadi selalu kata zikir di Al-Quran mengandung unsur hal-hal yang dicintai, unsur-unsur yang dicintai Allah Azza wa Jalla. Ar-Ra'd ayat 28 ini sebetulnya harus menjadi referensi utama bagi para psikolog. Bahwa ketenangan jiwa itu hanya didapat dengan cinta kepada Allah. Hanya bisa diperoleh dengan cinta kepada Allah. Tidak dengan yang lain. Selama hati tidak lebih cinta Allah, selama hati tidak cinta kepada Allah, maka tidak ada ketenangan. Berpegang kepada firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Lalu bagaimana caranya agar hati ini cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Yang pertama adalah kita harus belajar agama.
belajar agama berdasarkan dalil. Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dijelaskan oleh para guru kita, para ulama, para ustadz, agar kita lebih mengenal Allah. Karena kalau kita membiarkan diri kita tidak suka ngaji, membiarkan diri kita bodoh, nggak bakalan kita cinta Allah. Tak kenal maka tak sayang. Itu yang harus kita lakukan agar kita lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mempelajari dan menghayati nilai-nilai agama. Yang kedua, agar hati ini cinta Allah Azza wa Jalla, maka kita ketika mencintai selain Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka kita harus mencintainya hanya karena perintah Allah. Itu yang disebut oleh para ulama cinta yang sehat. Misal, kita mencintai orang tua kita bukan karena jasa-jasa mereka, bukan pula karena kasih sayang mereka yang luar biasa. Kita mencintai mereka hanya karena perintah Allah. Ingat, ketika kita salah dan keliru dalam mencintai selain Allah, maka itu akan mengancam eksistensi dari cinta kepada Allah di dalam hati kita. Hati-hati. Demikian pula ketika kita mencintai anak kita, bukan karena dia buah hati kita, itu namanya manusiawi. Tapi luruskan niat kita. Perbaikilah hati kita. Jangan pernah kita mencintai anak kita terlalu berlebihan. Karena kita hidup ini adalah untuk Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dari Allah. Ketika kita hadir di dunia ini, kita tidak bersama siapapun dan tidak membawa apapun. Kita berasal dari Allah yang mencintai kita, yang sangat menyayangi kita, dan kita akan kembali yang menyayangi kita. Itu Allah Rabbul Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kenapa kita harus lebih mencintai yang waktu kita hadir ke dunia tidak bersama kita? Bodoh kita. Marilah kita merenung, berpikir lebih mendalam. Kapan anak itu hadir? Sekian tahun setelah kita hidup. Orang tua, Allah Jalla wa'ala yang memilih, yang menentukan orang tua kita untuk menjadi orang tua kita, laki dan perempuan yang menikah lalu dia menjadi orang tua kita. Kita tidak bisa memilih siapa orang tua kita, tapi Allah lah yang memilih. Nah, ketika mereka hadir lebih dahulu atau setelah kita hadir, maka jangan lupa hati ini harus tetap tertuju, terarah kepada yang pertama kali mencintai kita, Allah Jalla wa'ala. Allah Jalla wa'ala ketika kita berrahim telah meminta komitmen kita untuk selalu setia kepada Allah. Alastu bi rabbikum? Qalu bala. Kalian siap komitmen
Kalau kalian terlahir ke dunia, siap berkomitmen untuk mencintai, untuk tetap hanya beribadah kepada Aku? Qalu bala. Siap ya Allah, kami siap. Buktikan itu para jemaah. Dan ingat, ibadah itu memberikan hati kepada Allah Jalla wa'ala. Itu namanya ibadah. Makanya nggak ada kata ibadah di Al-Quran. Dan di hadis Rasulullah SAW kecuali artinya cinta kepada Allah. Omong kosong kalau ada kata ibadah. Tidak ada unsur cinta kepada Allah di sana. Berarti dia tidak ngerti itu apa itu ibadah kepada Allah. Silakan kita merujuk kepada penjelasan dan definisi para ulama tentang ibadah. Selalu di sana ketika ada kata ibadah, pasti di sana ada unsur cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Bagaimana misalnya seorang beribadah kepada Allah Jalla wa Ala, beribadah dengan tidak istiqomah, beribadah tidak konsisten. Bagaimana Allah katakan, wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Di antara manusia ada yang beribadah tetapi tidak konsisten, tidak setia. Jadi menjalin hubungan dengan Allah tapi tidak dengan setia. Kayak suami istri hanya setia kalau suami punya duit. Kalau nggak punya duit, setianya berkurang. Rasa setianya berkurang. Itulah hamba yang mencintai Allah setengah-setengah. Cinta yang tidak membuatnya setia kepada Allah Jalla wa'ala, yang disebut dengan taat. Apa kata Allah, wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah di saat senang saja, di saat rezekinya berlimpah. Tapi ketika dia susah, ketika dia dalam keadaan atau sebaliknya, dia hanya beribadah di saat hidupnya susah. Tapi ketika hidupnya berlimpah harta, dia lupa kepada Allah Jalla wa'ala. Cinta itu mengharuskan kesetiaan. Jadi semua kata ibadah itu artinya menjalin hubungan cinta dengan Allah Jalla wa'ala. Jadi cara untuk membuat hati ini cinta, selain yang pertama tadi, kita harus belajar agama untuk lebih mengenal Allah. Yang kedua, kita harus mencintai siapapun. Orang-orang yang hadir sebelum kita atau setelah kita di dunia ini, kita cintai mereka hanya karena perintah Allah. Yang ketiga, kita harus mencintai semua yang dicintai Allah. Dan benci semua yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Itu baru perasaan yang benar dengan hati. Hati yang sehat. Dengan kata lain, kita berusaha menyatukan selera kita dengan selera Allah Jalla wa'ala. Allah menyinggung hal tersebut dalam ayat yang dalam bentuk doa. Habib ilainal iman, wa zayyinhu fi qulubina, wa karrih ilainal kufra wal fusuq wal isyan. Jadikan kami orang-orang yang mencintai iman, dan hiasilah keimanan dalam hati kami. Jadikanlah kami orang-orang yang benci kufur, kefasikan, dan kemaksiatan. Di doa itu Allah mengajarkan kita bagaimana caranya kita minta kepada Allah agar kita mencintai iman. Dan juga kita memohon kepada Allah agar kita menjadi orang yang membenci kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Berarti hati ini akan semakin mencintai Allah ketika kita mampu berusaha mencintai semua yang dicintai Allah, membenci semua yang dibenci Allah Azza wa Jalla. Mencintai Allah, mencintai yang dicintai Allah, kufur berarti kita harus cinta iman. Setiap orang yang beriman harus kita cintai, walaupun dia tidak punya hubungan saudara dengan kita sama sekali.
Kita harus lebih mencintai orang yang beriman daripada orang yang tidak memiliki iman, walaupun mereka adalah saudara dan keluarga kita sendiri. Kefasikan berarti lawannya taat. Kita harus lebih mencintai orang yang taat kepada Allah daripada orang-orang yang suka bermaksiat kepada Allah. Kemaksiatan, kita harus lebih mencintai, ya, lebih mencintai semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada yang dilarang oleh Allah. Semua yang dilarang Allah harus kita benci, walaupun logika menolak, walaupun perasaan meragukan. Tapi kalau Allah sudah melarang, pasti itu Allah benci. Dan kita harus berusaha membenci yang Allah larang. Itu cara membentuk hati agar cinta kepada Allah. Tapi dalam perjalanan menuju Allah, ini panjang prosesnya. Karena kita ini harus terbang. Karena Allah itu ada di langit. Dan kita hanya bisa terbang menuju Allah dengan hati kita. Karena selama kita hidup, yang Allah lihat hanya jiwa dan hati kita. Kita tidak bisa terbang menuju Allah dengan fisik kita. Kita tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan harta kita. Kita tidak bisa mendekatkan diri kita kepada Allah dengan jabatan pangkat kita. Karena Allah lihat dari diri kita hanya hati dan jiwa kita. Hati yang semakin terbang tinggi menuju Allah adalah hati yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan 3 hal tadi, belajar agama terus, tidak pernah berhenti, mencintai selain Allah karena perintah Allah, berusaha untuk mencintai semua yang dicintai Allah, membenci semua yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus menjaga kesetiaan cinta kita kepada Allah dengan apa? Dengan tidak mengagumi, dengan tidak membanggakan apapun di dunia ini. Yang tidak mendekatkan diri kita kepada Allah. Tidak mengagumi, tidak membanggakan apapun di dunia ini yang tidak menambah kedekatan kita kepada Allah. Itu perlu. Dalam menjalin hubungan cinta dengan Allah. Misal, saya bangga jadi orang kaya. Oh, kita bangga jadi orang kaya. Ya. Mari kita periksa. Apakah kekayaan kita ini menambah kedekatan kita kepada Allah? Atau semakin menjauhkan diri kita dari Allah Azza wa Jalla? Dan demikian seterusnya. Pangkat, jabatan, anak, keluarga. Apakah semua itu menambah kedekatan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla? Kaidah mengatakan, kullu ni'matin la tuqarribuka ila Allah fahiya baliyah. Apapun yang kamu miliki, apapun yang telah kamu capai di dunia ini, dan tidak menambah dekat dirimu kepada Allah, maka pada hakikatnya hal itu adalah malapetaka, bukan nikmat, bukan karunia Allah Azza wa Jalla.
Kita lihat pernikahan. Sebagian orang merayakan ulang tahun pernikahan. Ada pernikahan emas, silver, emas. Apa yang mereka lakukan ketika mereka merayakan pernikahan kesekian puluh tahun? Menjaga hal-hal yang dicintai dan disenangi oleh pasangannya. Bukan malah menjauh dari hal tersebut. Misalnya istrinya tidak suka kalau suaminya itu semakin bertambah umur, semakin bertambah hartanya. Karena dia takut misalnya. Hisabnya itu berat. Ya, dia takut. Dia tidak fokus kepada keluarga, terlalu fokus pada bisnis. Tentu apa yang dilakukan suami? Mengikuti keinginan istri. Apa yang mau dicari, Mas? Kita sudah diberi oleh Allah segalanya. Sekarang kita tinggal bersyukur. Sudahlah, jangan terlalu berambisi untuk menambah harta. Harta tidak ada habisnya, duit, dunia tidak ada habisnya. Karena dia paham bahwa hidup ini berumah tangga itu menjalin hubungan cinta, menjaga hubungan kehangatan cinta. Dia ikuti keinginan istri. Baik, saya tidak beli apartemen lagi, saya tidak mau beli mobil lagi. Sudah cukup, Mas. Mobil ini udah cukup, mau cari apa lagi? Tapi dia banyak gitu. Dia bisa beli mobil berapa unit, tapi karena istrinya memang bilang mau cari apa lagi. Sudah cukup, kita mau kemana ada mobil. Ini masih bagus. Mendingan buat yang lain. Mendingan buat sedekah, buat anak yatim, bantu. Mendingan buat diinfakkan di jalan Allah. Dia ikuti. Itu yang namanya menjalin hubungan cinta, menjaga hubungan cinta. Dalam menjaga hubungan cinta kita dengan Allah Azza wa Jalla, kita tidak boleh egois. Ketika diberi harta oleh Allah, tanya dong, harta yang berlimpah ini, sesuatu yang menyenangkan. Tapi bentar. Apakah ini membuat saya dekat dengan Allah atau tidak nih? Apakah saya diberi amanah oleh Allah? Ya, diberi amanah, pangkat, jabatan, diberi ini itu, ya mobil mewah, rumah mewah. Apakah ini menambah kehangatan hubungan saya dengan Allah? Atau bagaimana ini? Para jamaah. Ketahuilah, dunia beserta isinya sesuatu yang Allah benci. Jadi jangan pernah berbaik sangka kepada Allah ketika kita diberi harta oleh Allah. Ketika kita diberi dunia oleh Allah. Tabarakallah. Kita harus tuduh diri kita. Jangan-jangan kita diulur oleh Allah untuk bertambah banyak dosa kita. Bukan alhamdulillah diberi nikmat oleh Allah. Berarti Allah sayang sama saya. Tidak seperti itu persepsi yang harus kita bangun. Karena Allah benci dunia. Allah Azza wa Jal betul-betul menghinakan dunia ini. Kalau seandainya dunia ada sedikit kemuliaannya, orang kafir, ya, lihat begitu hinanya dunia ini sampai orang kafir bisa menikmati dunia. Kalau ada sedikit kemuliaan dunia, orang kafir tidak bisa menikmati kenikmatan dunia, nggak bisa. Karena hinanya dunia ini sampai mukmin mau kafir silahkan menikmati. Banyak orang-orang kafir menikmati keindahan alam dengan uangnya. Mereka bisa pergi ke Eropa, mereka bisa pergi ke tempat-tempat destinasi wisata yang indah dengan uang mereka. Tapi itu tidak bisa mereka lakukan di akhirat. Karena akhirat mulia, sangat mulia. Dunia hina di mata Allah. Sehingga semua orang bisa menikmati keindahan dunia. Nah, kalau gitu gimana kalau memang dunia itu Allah benci? Maka kita ketika diberi nikmat oleh Allah, diberi apapun dari dunia ini oleh Allah, hati-hati. Yang pertama,
pastikan yang kita terima adalah sesuatu yang halal. Masuk ke dalam hidup kita sesuatu yang halal. Istri, wanita, dia halal nggak dengan saya? Oh halal, alhamdulillah. Anak, dia anak hasil zina atau hasil pernikahan. Jangan membiarkan diri kita ada yang masuk dalam hidup kita sesuatu yang tidak halal. Rezeki, harta, adakah yang haram? Itu yang harus kita perhatikan. Kenapa kita harus memperhatikan sampai ke sana? Sampai sejauh itu? Karena Allah benci dunia. Tanpa kita melakukan hal-hal ini yang baru pertama. Pertama kali kita harus cek dan recheck. Apakah yang masuk dalam kehidupan kita di dunia ini halal atau tidak? Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyib. Allah itu mencintai yang baik dan halal. Jangan pernah kita merasa bahwa kita akan semakin dekat dengan Allah kalau ada yang tidak halal dalam hidup kita. Oh begitu ya Ustaz? Iya, karena Allah sangat benci dunia. Bayangkan salah seorang kekasih Allah, Musa alaihissalam. Sampai pernah memohon, ya Allah, perlihatkan dirimu. Aku ingin melihat wajahmu. Kata Allah, bukan aku tidak mau memperlihatkan wajahku kepadamu ya Musa. Tapi dunia hina, aku maha mulia, tidak senyawa. Tidak bersenyawa. Jadi tidak mungkin aku bisa menampakkan wujudku. Tidak mungkin aku bisa memperlihatkan wajahku kepadamu. Karena hinanya dunia ini. Kalau aku paksakan, hancur alam ini. Kata Allah, perlihatkan ya Allah. Baik kata Allah, unzur ila jabal fa in istaqarra makana fa sawfa tarani. Coba kalau kamu memang memaksakan diri, kamu ingin melihatku, kamu lihat gunung ya. Kalau dia tidak bergoncang keras, ketika aku akan memperlihatkan wajahku, maka kamu bisa melihatku. Ketika Allah akan memperlihatkan wajahnya, gunung bergoncang keras dan membuat Musa alaihissalam terhempas, lalu dia pingsan. Setelah dia sadar, dia mengatakan, Inni tubtu ilaiki Allah, aku minta maaf ya Allah, aku salah. Telah mengajukan permohonan yang tidak, dan saya adalah termasuk orang yang berserah diri kepadamu ya Allah. Makanya selama dunia ini berlangsung, tidak akan pernah kita melihat Allah Jalla wa'ala, walaupun Nabi, walaupun Jibril. Lihat. Bahkan ketika Rasul dan Mi'raj, juga tidak melihat Allah, karena masih ada dunia. Nah, Allah dunia begitu hina di mata Allah. Jadi kalau ada yang masuk dalam dunia kita, anak, harta, pangkat, jabatan, jangan percaya diri berlebihan. Halal tidak yang masuk ke dalam hidup saya ini. Kemudian yang kedua, yang harus kita periksa, yang harus kita lakukan ketika dunia masuk dalam kehidupan kita. Dunia kita itu apa sih? Yang kita cintai itu dunia kita. Anak, keluarga, harta. Itu kita cintai dalam hidup kita. Itulah dunia kita. Lalu apa yang kita lakukan? Selalu ya memohon petunjuk kepada Allah. Memohon petunjuk kepada Allah. Agar selalu dibimbing kepada hal-hal yang baik dengan dunia yang telah dicapai. Yang disebut dengan istikharah, yang disebut dengan doa, meminta yang terbaik kepada Allah. Selalu meminta petunjuk. Ya Allah, bimbinglah aku dengan harta yang kau berikan kepadamu, ya Allah. Dengan harta yang kau berikan kepada aku. Ya Allah, aku telah diberikan anak olehmu, ya Allah. Bimbinglah aku sehingga aku bisa menjadi orang tua yang baik. Kalau diberi dunia, orang semakin banyak dunia yang diberikan oleh Allah, semakin banyak berdoa. Kalau ada orang tambah harta, tambah dunianya,
Namun semakin sedikit doanya, jangan pernah bermimpi dia menjadi orang yang semakin mencintai Allah. Karena orang yang bertambah dunianya, ujiannya semakin berat. Jadi orang yang bertambah nikmatnya, bertambah karunia dari Allah Jalla wa'ala, harus lebih banyak berdoa kepada Allah. Tidak ada amal yang lebih menjaga hati daripada doa. Kita langsung kontak kepada Allah, direct langsung kepada Allah, yang langsung sampai ke hati kita, yaitu dengan doa. Kekuatan doa luar biasa. Sampai Nabi alaihissalam bersabda, "Qadha illa doa." Tidak ada yang dapat merubah takdir kecuali doa. Hanya berdoa. Oh, saya diberi sehat sampai umur 40, 50, 55, 60. Allah Akbar. Nikmat ini. Sehat, walafiat. Banyak orang-orang yang baru umur masih muda, sakit. Bahkan sudah ada yang meninggal. Kita sudah umur 60, 65, 70. Masih sehat walafiat. Maka banyak doa. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alaihi. Imbangi dengan doa. Semakin banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, tolong imbangi dengan doa. Karena dunia ini hina. Mengimbangi kehinaan dunia hanya dengan doa. Yang ketiga, kita harus pastikan kita menggunakan dunia yang Allah berikan kepada kita untuk hal-hal yang dicintai Allah, untuk hal-hal yang baik. Untuk hal-hal yang baik. Yang terakhir, agar hati ini tetap setia kepada Allah dengan kekuatan cintanya, maka kita jangan pernah kagum dengan apapun yang ada di dunia. Kecuali ketika kita mengagumi apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar di dunia ini, kita mengatakan, Masya Allah, Masya Allah. Kembalikan kepada Allah. Semuanya Allah yang membuat. Semuanya Allah yang menciptakan. Melihat alam yang indah. Masya Allah, Masya Allah. Begitu caranya. Apapun yang membuat kita kagum, melihat apa mobil yang mahal puluhan miliar, kita lihat, mobil mewah sekali, Masya Allah, Masya Allah. Melihat alam yang indah, subhanallah, indah sekali, Masya Allah, Masya Allah. Kembalikan kepada Allah, agar kita tidak berkhianat, agar kita setia kepada Allah. Nah, itu bicara hatinya. Jadi hati bagaimana tenang, tetap tenang, semakin tenang ya dengan cinta kepada Allah. Tapi kan perlu proses. Ya. Pembuktian kejujuran cinta dengan amal yang sesuai dengan tuntunan. Nah, perpaduan antara cinta kepada Allah dengan amal namanya syukur. Nah, syukur itu memadukan kebaikan dunia dan akhirat. Itulah makna daripada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu makna dari ayat atau doa sapu jagat. Syukur tadi. Jadi orang yang ingin mengamalkan doa sapu jagat, dia bersyukur. Dengan cara apa? Cinta Allah dan membuktikan kejujuran cintanya dengan amal. Amal apa? Amal yang seperti apa? Amal yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Tidak sembarang amal. Tidak sekedar amal, tapi amal yang sesuai dengan contoh Rasulullah. Cinta yang berpadu dengan amal, sebagai bukti cinta namanya syukur. Dan inilah puncak kebahagiaan dunia akhirat. Tapi kalau di dunia, pertanyaan lagi, ya Ustaz, bagaimana ya saya supaya tenang jiwa? Ya bercinta Allah. Karena domainnya, ya wilayah zona hati yang tenang ya dengan cinta Allah. Karena kalau baru cinta belum bersyukur. Tapi cinta pada Allah Jalla wa'ala membuat hati ini tenang. Sejuk, tentram. Tidak ada yang lebih kita cintai daripada Allah. Itu sudah kunci ketenangan jiwa. Nah, hidup kita kan bukan sehari dua hari. Kita tidak tahu kapan kita akan wafat. Kita berharap kepada Allah agar Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan.
Kita berharap kepada Allah Jalla wa'ala agar Allah memberkahi umur kita. Kan gitu. Nah, yang kita targetkan bagaimana bertambah umur kita semakin cinta kepada Allah. Kan begitu. Jangan berkurang dong. Karena semakin setia. Orang yang wafat husnul khotimah itu yang setia. Di saat dia meninggal, dia setia kepada Allah. Itulah hakikat husnul khotimah. Setia kepada Allah dengan kekuatan cintanya. Itulah husnul khotimah. Makanya disambut oleh Allah, wahai kekasihku, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, yang menyambut ruh kita, Allah Jalla wa'ala. Makanya ada tanda-tanda husnul khotimah. Oh, orang yang setia itu, setia kepada Allah itu ketika dia wafat, wafatnya malam Jumat, hari Jumat, wafatnya karena sakit yang menyerang perutnya, karena mengidap penyakit yang mematikan, wafatnya karena tenggelam, wafatnya karena tertimpa bangunan, wafatnya karena terbakar. Itu indikasi yang Nabi sebutkan dalam hadis sahih. Itulah indikasi orang yang ketika wafat dalam keadaan setia kepada Allah Jalla wa'ala. Coba lihat di panduan sholat jenazah karya Syekh Albani. Dia menyebutkan tanda-tanda husnul khatimah. Alamatu husnul khatimah. Nah, kita ingin dari waktu ke waktu, dari detik ke detik, menit ke menit, jam ke jam, hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Apalagi kita sudah di akhir tahun ini. Kita nggak tahu apakah kita akan sampai tahun depan atau kita sampai tahun depan. Maka target kita. Kan Allah tidak pernah menyuruh kita minta tambah. Kecuali nambah apa? Nambah ilmu kan? Qur Rabbi zidni ilma. Katakan, ucapkan. Rabbi zidni ilma. Tambahkan ilmuku. Tambahkan ilmu kepadaku ya Allah. Maka tambah ilmu, ya supaya kita semakin mengenal Allah, semakin mencintai Allah. Jadi kita ini kalau ingin berkah, kita harus tambah hari, tambah umur, tambah cinta kepada Allah. Itu maksud daripada Rabbi zidni ilma. Nah ini nanti ada korelasinya dengan takut dan berharap. Coba kita lihat. Di Al-Quran, di antaranya surat Al-A'raf ayat 56. Allah berfirman, "Wad'u khaufan wa tama'a." Dan beribadahlah kepada Allah dengan rasa takut dan rasa harap. Juga surat Al-Isra ayat 57. Allah berfirman, "Wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah." Dan mereka berharap kepada rahmat Allah dan takut kepada azabnya. Dan takut dari azabnya. Dan banyak lagi ayat-ayat yang senada dengan dua ayat tersebut. Apa sih maksudnya? Ayat tadi, ayat ini, ayat yang memberitahukan kepada kita bagaimana caranya hidup kita semakin bertambah, umur kita semakin mencintai Allah. Yaitu dengan cara takut kepada Allah dan berharap kepada Allah. Itu cara untuk membuat hati semakin mencintai Allah. Menjaga keseimbangan. Karena cinta itu, kebahagiaan itu keseimbangan. Menjaga keseimbangan jiwa dan hati dengan takut dan harap kepada Allah. Makanya kata ulama, wa idza raja ahaduhuma batal al-akhar. Kalau lebih kuat takutnya akan merusak cintanya. Tapi kalau lebih kuat sebaliknya, lebih kuat harapannya juga akan mengancam cintanya kepada Allah. Jadi harus seimbang. Selalu ada dalam hidupnya
cinta dalam hubungan cintanya dengan Allah, takut dan harap. Takut dan harap itu harus selalu ada. Baik. Bagaimana mengaplikasikan ayat ini? Agar hidup kita semakin mencintai Allah, semakin jatuh cinta kepada Allah. Hati ini semakin berbunga-bunga. Ya. Lalu nyambung antara, jadi cinta kita semakin bertambah, semakin jujur, lalu akhirnya kuatlah amal kita. Lalu akhirnya kita menjadi hamba yang bersyukur. Karena untuk memadukan antara cinta dan amal itu tidak mudah. Banyak cinta yang hanya sebatas klaim. Ya, klaim palsu. Dan untuk memadukan, untuk menghadirkan cinta yang jujur, cinta yang tulus kepada Allah, ya tadi dengan takut dan harap. Nah ini ya. Baik. Cara mengamalkan ayat-ayat tersebut. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Saya beri tips kepada kalian. Bagaimana hati ini semakin jatuh cinta kepada Allah, semakin rindu kepada Allah. Justru kalau kita melihat orang meninggal dunia bukan takut, malah ya Allah, hari ini dia yang dipanggil. Besok jangan-jangan aku yang dipanggil. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan husnul khatimah. Kalau engkau panjang umurku, panjangkan dalam ketaatan. Selalu yang diarahkan hatinya kepada Allah. Allah saja. Dia panjang umur, dia kalaupun sehat. Kalau engkau beri aku sehat, tolong ya Allah, jadikan sehatku bermanfaat. Selalu orientasinya ke Allah. Itulah orang yang cinta Allah. Dia enggak, alhamdulillah sembuh, alhamdulillah dapat uang, alhamdulillah bisa ini. Enggak, orientasinya Allah. Kalau orang jatuh cinta pada Allah, dia bilang sehat, alhamdulillah. Saya bisa sehat begini, saya bersyukur diberi sehat oleh Allah. Karena dengan sehat, saya bisa bermanfaat, saya bisa beribadah. Orang sakit lihat banyak yang nggak bisa berbuat baik. Jadi ketika diberi nikmat oleh Allah, dia bersyukurnya di mana? Dia bisa beribadah dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Itu potret orang yang jatuh cinta kepada Allah. Ali berkata, La yarjuwanna abdun illa rabbah. Wa la yakhafanna illa dhanbah. Jadi sepanjang hidup kita ini, supaya semakin jatuh cinta kepada Allah, semakin kuat rasa cinta kita kepada Allah. Maka, kata Ali, perhatikan dua hal. Yang pertama, jangan berharap kecuali hanya kepada Allah. Kalau ini kita tidak lakukan, akan mengancam kekuatan cinta kepada Allah di dalam hati kita. Ada celah di sana, ada lubang di sana yang membuat kita kemasukan tirus cinta kepada dunia ketika kita berharap kepada makhluk. Ingat, kalau sudah masuk ke dalam hati kita virus cinta dunia, dia akan menggerogoti cinta kepada Allah. Syirik terjadi kenapa? Karena hati yang sudah jatuh cinta kepada dunia. Kufur terjadi kenapa? Karena hati yang sudah jatuh cinta kepada dunia. Orang lebih cenderung dan lebih suka maksiat daripada ketaatan. Berat untuk ketaat kepada Allah. Lebih mudah bermaksiat. Kenapa? Karena hati sudah jatuh cinta kepada dunia. Awalnya apa, Ustadz? Awalnya karena kita berharap kepada makhluk. Maksudnya bagaimana? Saya kurang ngerti. Kita terlalu mengandalkan makhluk. Terlalu berharap kepada makhluk.
Padahal mereka bukan manusia, bukan makhluk yang sempurna. Hati, kalau ingin sehat, semakin cinta kepada Allah, hati ini hanya berharap kepada Allah. Dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang kita lakukan, contoh? Kita sakit, kita berobat ke dokter, datang ke dokter. Ini cara berharap hanya kepada Allah. Datang ke dokter. Dokter ini dokter spesialis, profesor doktor, ya, ahlinya. Misalnya kedatangan dokter. Lalu kata dokter, ibu apa yang dikeluhkan? Ini dok, jantung saya sering berdebar. Dan dia dokter spesialis jantung. Itu sudah subnya sudah betul-betul, ya. Lalu apa? Ya saya sering berdebar. Kadang-kadang saya juga nggak tahu kenapa kok sering berdebar gitu. Kadang-kadang sampai keluar keringat dingin, lemes. Lalu diperiksa semua segala macam. Diberi obat. Ya. Bagaimana caranya agar kita tetap jaga hati agar semakin mencintai Allah? Ketika kita datang ke dokter, kita boleh datang ke dokter, tapi hati tetap kepada Allah. Kita berharap hanya Allah yang menyembuhkan, jangan dokter. Jangan kita berharap, wah ini dokter spesialis, ini banyak orang yang sembuh sama dia. Maka hati kita diarahkan pada dokter itu. Inilah yang membuat hati ini semakin rapuh. Kita sudah membuka lubang dan celah, membuat celah untuk jatuh cinta kepada dunia. Karena hati ini sudah berharap kepada makhluk. Ibrahim alaihissalam mengajarkan kita bagaimana kita berharap hanya pada Allah. Wa idza maritu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit hanya Allah yang bisa menyembuhkanku. Bagaimana malaikat menyodorkan pertolongan kepada Ibrahim yang akan dibakar hidup-hidup dalam api yang berkobar. Lalu dia mengatakan, hasbi Allah, cukup Allah penolongku. Dia belajar hanya berharap kepada Allah. Padahal malaikat tidak mungkin menawarkan pertolongan kecuali dengan perintah Allah. Anak juga begitu, keluarga begitu. Kita jangan berharap kalau mendidik anak, dia berharap dia menjadi anak yang soleh. Kalau tidak, saya kecewa. Saya berharap dia memuliakan saya, menghormati saya. Kalau tidak, saya kecewa. Ya. Tugas kita hanya mendidik. Kalau dia akhirnya menjadi anak yang tidak soleh, serahkan kepada Allah. Kalau dia akhirnya menjadi anak yang selalu menghina orang tuanya, tidak menghormati orang tuanya, serahkan kepada Allah. Tugas kita hanya mendidik. Ya Allah, aku hanya berharap kepada-Mu. Kalau dia soleh, alhamdulillah. Kalau dia menjadi anak yang berbakti, menjadi anak yang menghormati orang tuanya, alhamdulillah. Tapi kalaupun tidak, aku berharap ya Allah. Kalau anakku menjadi anak yang durhaka, menjadi anak yang tidak berbakti, aku berharap ini menjadi ladang pahalaku ya Allah. Lihat subhanallah, terus berharap. Diberi anak soleh, berharap kepada Allah. Tidak diberi anak soleh, berharap kepada Allah. Jadi harapannya hanya kepada Allah yang maha sempurna, bukan kepada makhluk. Ini poin yang sangat penting para jemaah. Orang yang jiwanya kuat, yang tidak mudah kecewa, tidak mudah putus asa, dan mudah memaafkan, tidak pernah menyimpan dendam dan kebencian. Ya ini tadi, yang hanya berharap kepada Allah. Kenapa ada orang dendam? Kenapa ada orang kecewa? Kenapa ada orang menyimpan kebencian? Kenapa ada orang sampai sulit memaafkan kesalahan orang lain? Karena berharap kepada makhluk. Ada orang tua yang mendoakan keburukan kepada anak. Kenapa? Karena orang tua itu berharap anaknya memuliakan dia. Ini masalah. Kita hidup para jemaah untuk mencintai Allah. Maka cara membuat hati ini semakin mencintai Allah sampai akhir hayat kita. Maka jaga hati ini. Hanya berharap kepada Allah. La yarjuanna illa rabbah. Jangan berharap kecuali hanya kepada Allah. Jangan berharap kecuali hanya kepada Allah. Tabaraka wa ta'ala.
Kemudian yang kedua, kata Ali bin Abi Thalib, wala yakhafanna illa dhanba. Tidak ada yang paling dia takuti di dunia ini. Tidak ada yang paling ia takuti. Jadi tidak ada yang paling kita takuti. Di dunia ini, yang paling membuat kita khawatir, membuat kita resah, membuat kita gelisah, membuat kita takut, apa itu? Dosa kita. Lari oleh karenanya. Larilah kita menjauh dari dosa seperti kita lari dari singa yang akan mengejar dan menerkam kita. Larilah kita dari maksiat kepada Allah. Sebagaimana kita berlari dari orang jahat yang akan membahayakan kita. Kalau kita takut dari binatang buas, kita takut dari orang-orang jahat. Kita takut dari bencana, wabah, penyakit. Kita lebih takut kepada dosa. Semua itu terjadi juga karena dosa. Wa ma asabakum min musibah, wa bima kasabat aydikum. Setiap musibah, bencana terjadi karena dosa-dosa kalian. Jadi yang paling kita takuti sebab semua itu. Itu dosa dan maksiat kita kepada Allah. Ini dua cara agar hidup kita semakin indah, agar hati kita semakin mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi lain, berharap kepada Allah Azza wa Jalla, tujuannya apa? Menjaga keseimbangan hati. Supaya jadi dia adalah cover, dia menjaga, dia itu adalah menjaga hati dia. Hati isinya cinta kepada Allah. Supaya dia tidak lemah hati ini, supaya tidak rapuh, maka dijaga dengan harap. Jadi berharap itu manfaatnya kita rasakan oleh hati kita dan jiwa kita. Sementara takut, ya, itu faedahnya. Jadi efektivitasnya itu di mana? Efektivitas daripada takut pada Allah itu menjaga amal, perilaku kita. Jadi roja berharap menjaga hati, takut menjaga diri kita dari segala perilaku yang menyimpang. Ya kan gitu. Bagaimana? Jadi tetap amal kita, amal yang dicintai Allah. Amal yang dicintai Allah, amal yang merupakan bukti cinta kepada Allah. Jadi takut kepada Allah, menjaga dari segala amal yang dibenci Allah, dari hal-hal yang menyimpang, karena itu fungsi takut. Makanya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala ketika ditanya apa bedanya cinta dengan takut, kata beliau, cinta itu membuat kita menikmati ketaatan. Kita menikmati perintah Allah. Kita membenci maksiat dan kufur kepada Allah. Itu cinta kepada Allah. Kalau ada orang suka maksiat, ya karena dia tidak cinta Allah. Jadi itu, kata beliau, cinta kepada Allah itu membuat kita menikmati ketaatan dan iman. Membenci kufur dan kemaksiatan. Sementara takut, ya ta'allaku bil af'al. Sementara takut kepada Allah itu, ya, fungsinya menjaga diri dari segala perbuatan buruk. Dari segala, ya, perbuatan-perbuatan sesat. Perbuatan maksiat. Segala penyimpangan dari segi perilaku, akhlak, itu dijaga oleh takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu tadi. Nah, ini yang saya ingin tekankan pada kajian kita pada hari ini, bahwa ya, kita hidup untuk cinta kepada Allah, dan itulah yang membuat hati ini tenang. Tidak ada lagi yang lain, hanya cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah Azza wa Jalla dengan belajar. Belajar berdasarkan dalil, karena kita tidak mungkin mendapatkan data tentang Allah kecuali dari Al-Quran atau hadis. Dari situ kita mendapatkan keterangan dari para ulama, lalu kita pahami, lalu kita hayati, maka muncullah benih cinta kepada Allah. Kemudian kita harus belajar mencintai Allah dengan tidak cinta kepada siapapun kecuali hanya karena perintah Allah. Kemudian kita belajar untuk mencintai Allah
dengan berusaha membenci semua yang dibenci Allah dan mencintai semua yang dicintai Allah. Nah, itu cara untuk membuat kita memiliki hati yang semakin tenang, semakin tenang, semakin tentram. Tapi dalam perjalanannya tidak mudah. Ada proses yang panjang di sana. Nah, proses yang panjang ini membutuhkan suatu strategi. Nah, Allah Jalla wa'ala tidaklah menyuruh kita mencintainya kecuali memberi tips dan cara bagaimana menjaga hati tetap cinta, yaitu tadi dengan takut dan harap. Bagaimana caranya? Selalu menghadirkan takut dan harap. Objeknya apa? Nah, kata Ali, objek berharap Allah. Ya, objek daripada takut dosa. Dosa. Karena dosa itu yang menimbulkan kemurkaan Allah. Jadi hati ini berharap kepada siapa? Hanya kepada Allah saja. Jadi tidak pernah kita arahkan hati kepada makhluk. Tidak. Dokter ke dokter, hati tetap ke Allah. Minum obat, hati tetap ke Allah. Itu hanya sebab saja. Ya, kemana lagi? Kita melayani suami, hati kepada Allah. Ya, tidak berharap suami akan menjadi imam yang baik, semakin sayang kepada istri. Tidak, hati tetap kepada Allah. Dia melayani suaminya karena perintah Allah. Suami juga begitu, berlemah lembut kepada istri. Hanya karena perintah Allah, bukan semakin menjadi istri yang baik, istri yang soleha, istri yang bisa menjadi penenang jiwa suami dan sebagainya. Ya, suami memberi nafkah, menjadi imam yang baik, berusaha, tapi tetap hati kepada Allah. Berharapannya kepada Allah Jalla wa'ala. Karena bagaimanapun perempuan tidak ada yang sempurna. Mungkin sebagian suami sudah, kalau ini juga kecewa, tapi dia memaafkan, memaklumi segala kekurangannya. Nah, yang membuat kita tidak begitu kecewa, ya kita hanya berharap kepada Allah. Nah, dengan berharap kepada Allah, justru Allah akan merubah hati manusia menjadi lebih baik. Karena Allah yang membolak-balik hati mereka. Itulah tips yang luar biasa dari Ali bin Abi Thalib. Berharaplah hanya kepada Allah. Nanti Allah akan rubah. Berharap pada suami, semakin sayang, semakin bertanggung jawab, semakin menjadi imam yang baik misalnya. Berharap hanya pada Allah, nanti Allah yang merubah hati dia. Berharap kepada Allah, semoga anak kita menjadi anak yang saleh. Tapi dia kok kayaknya susah. Tetap hanya berharap kepada Allah. Nanti Allah akan merubah dan membolak-balik hati anak kita menjadi anak yang baik. Kemudian apa lagi? Yang paling kita takuti, yang paling membuat kita resah, yang paling membuat kita gelisah selama kita hidup di dunia adalah takut kepada Allah. Adalah takut dari dosa kita. Yang paling kita takut adalah dosa kita. Terakhir kajian kita, saya ingin baca ya perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau berkata, dalam bahasa Arab nanti saya terjemahkan. Al-qalbu fi sayrihi ilallah bimanzilati ta'iri fal mahabbatu ra'su wal khawfu war raja janaha famata salimar ra'su wal janahan fat ta'iru jayyidut tayaran wa mata quti'ar ra'su mata ta'iru wa mata fuqidal janahan fahuwa 'urdatun likulli sa'idin wa kasir walakinna as-salaf istahabbu an yaqwa fi sihhati janahal khawf ala janahir raja wa 'inda al-khuruj minad dunya yaqwa janahur raja ala janahil khauf. Hati ini dalam perjalanannya menuju Allah ibarat seekor burung. Jadi hati ini ketika dia menuju Allah, ya, dalam perjalanan menuju Allah itu ibarat seekor burung. Kepalanya itu cinta kepada Allah. Wa fal mahabbatu ra'su. Jadi cinta kepada Allah itu adalah ibarat kepalanya burung. Kalau burung nggak ada kepala, mati dia. Wal khawfu war raja janaha. Takut dan berharap itu ibarat dua sayapnya, seperti dua sayapnya. Famata salimar ra'su. Ketika kepala burung itu sehat, utuh, ya, berfungsi dengan baik, kemudian juga sayapnya pun baik, maka dia bisa terbang dengan baik menuju Allah Azza wa Jalla. Wa mata quti'ar ras, ketika manusia sudah tidak punya rasa cinta kepada Allah, maka mati hati dia, hancur keberkahannya. Sudah tidak ada lagi manfaatnya hidup sebagai manusia. Karena manusia itu ya karena cintanya kepada Allah, karena dia berada di dunia dan di akhirat adalah dengan hatinya. Yang Allah muliakan adalah orang yang hidup dengan hatinya. Siapa yang Allah muliakan dengan hatinya? Yang memiliki hati yang cinta kepada Allah. Jadi orang itu harus jaga kepalanya. Kepala kita itu apa? Ya hati.
Hati kita yang seperti apa yang menjadi kepala, ibarat kepala kita, yaitu hati yang cinta kepada Allah. Wa mata fuqidal janahan bahwa urdatun likulli sa'idin wa kasir. Kapan kita kehilangan salah satu sayap, apakah kehilangan takut atau harap kepada Allah, maka rentan untuk mengalami penyimpangan, rentan untuk kehilangan ketenangan. Jadi kalau kita kehilangan harapan, maka hati mudah gelisah. Coba, siapa yang mudah? Aduh, gelisah. Gelisah, resah. Pasti hatinya bukan hati yang berharap hanya kepada Allah. Atau mudah tergoda. Sehingga ikut sana, ikut sini, mudah ikut arus ya, lingkungan, arus fitnah. Pasti karena dia tidak takut kepada Allah. Jadi terkait dengan hati yang mudah gelisah, karena hati yang tidak berharap kepada Allah. Orang yang mudah terombang-ambing oleh arus dan gelombang fitnah ke arah manusia, ke arah barat iya. Manusia ke arah timur iya. Dia hanya mengikuti arus, dia tidak punya kependirian. Kenapa? Karena dia tidak takut kepada Allah Jalla wa Ala. Tetapi para ulama salaf, mereka lebih ya memilih ya ketika dalam keadaan sehat manusia itu selalu mengedepankan takut. Karena selama dia hidup, maka banyak sekali godaan, kata para ulama salaf. Maka karena banyak godaan yang akan menyeret dia kepada penyimpangan, maka benteng yang harus ada dalam dirinya, ya, pondasi yang harus kuat pada dirinya apa? Yaitu pondasi takut kepada Allah. Karena semakin mendekati akhir zaman, mendekati kiamat, maka godaan yang merontokkan iman, yang membinasakan ketaatan kepada Allah adalah apa? Godaan-godaan itu, godaan wanita, godaan harta, godaan berbagai macam godaan. Maka yang harus kuat pondasinya adalah takut kepada Allah. Wa innal khuruju minad dunya. Namun ketika dia sudah mulai mendekati ajal, artinya ketika dia umur sudah 40 tahun, sudah berumur 40 ya, berumur 40 bahkan sampai sudah 60, maka yang harus dia lakukan adalah berharap kepada Allah. Dia meningkatkan semangat ibadah, dia bangun malam tahajud, dia doa. Karena orang sudah umur 40, kata para ulama, maka dia harus lebih mengedepankan rasa harapnya kepada Allah. Karena dia akan menghadap Allah Jalla wa'ala tidak lama lagi. Angkat tangan, ya Allah, ampuni dosaku, rahmatilah aku, ya Allah, wafatkan aku dalam husnul khatimah, ya Allah. Jadi umur 40 dia harus lebih banyak berharap kepada Allah. Tapi di atas, di bawah 40 tahun, ya, di bawah 40 tahun, bagaimana dia tetap istiqomah? Maka dia harus mengedepankan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sekelumit penjelasan saya tentang bagaimana caranya kita bisa semakin hari semakin mencintai Allah, yang berujung kepada husnul khatimah. Dalam proses kita mencintai Allah, maka tidak mudah prosesnya. Maka cara untuk menjalankan proses perjalanan kita menuju Allah dengan baik dan lancar, dengan segala tantangan, rintangan, dan godaan. Bagaimana caranya kita tetap istiqomah? Jadi tadi, istiqomah itu adalah ketika hati yang cinta kepada Allah selalu dijaga dengan harap dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bisa dipahami materi kita pada pagi hari ini. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wasallam wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Boy? Ya, mohon maaf, saya menggunakan laptop, jadi ternyata yang laptop saya bukan host. Yang host itu adalah HP. Baik, ada beberapa pertanyaan yang telah masuk. Semoga ini juga adalah merupakan mirip dengan yang ada, yaitu Ustadz, ada pertanyaan dari beberapa. Suaranya agak kecil ya, Pak.
Kalau sekarang lumayan Ustaz ya. Masih agak kecil dikit. Sekarang gimana Ustaz? Ya lumayan. Mohon maaf. Baik Ustaz, ada yang masuk dari Sempat terdiam, beberapa kenapa? Karena pertanyaan. lagi mencatat atau karena lagi tidur apa gimana? Enggak Ustaz, saya nggak tidur Ustaz, saya lagi main-main Ustaz. Oh, Bercanda Ustaz. Jadi gini Ustaz, ini saya ada dua saat jadi yang mute itu saya buka di laptop, ternyata saya salah hostnya itu ada di handphone. Baik, ada pertanyaan pertama adalah terkadang Buka kebutuhan sekarang, Boy. dunia kita menghimpit sehingga membuat hati ini terasa sempit dan bingung. Bagaimana agar kebutuhan dunia dan rasa cinta kepada Allah itu, Suaranya kok kurang jelas ya? Apa karena laptop saya? saya sih udah keras sih Ustaz. Coba saya ini Ustaz ya, agak kerasin lagi. Terkadang kebutuhan dunia Ya. menghimpit sehingga membuat hati terasa sempit dan bingung. Jadi bagaimana agar antara kebutuhan dunia dan cinta kepada Allah itu dapat berimbang, ya, dan bagaimana juga menimbulkan rasa cinta kepada Allah dalam bentuk amal ibadah. Itu yang pertama Ustadz, intinya adalah pertanyaannya. Wah, Yang itu kedua, bagaimana untuk kajian itu? Ya Ustadz, Ya. memang kajiannya nanti supaya panjang Ustadz. Oh, Makanya ini pertanyaannya saya gabung aja karena agak mirip-mirip. Lalu yang kedua, bagaimana menimbulkan rasa cinta kepada Allah untuk satu anak-anak. aja dulu ya kali ya. Yang pertama Baik Ustadz. Baik Ustadz. Jadi bagaimana dia menyeimbangkan antara kebutuhan dunia dan cinta kepada Allah. Karena terkadang dunia ini membuat sempit hati ini Ustadz, katanya begitu. Seperti apa contohnya? Beliau tidak membuat satu contoh, tapi sempit itu mungkin galau kali Ustadz ya. Galau ya. Galau itu bisa saja mungkin ya kayak urusan rezeki, urusan mungkin dengan anak-anaknya, atau mungkin dengan lingkungan, atau Kalau masa kita depan yang dengan baik tentang masalah takut, berharap, cinta, itu sebetulnya pertanyaan itu karena akar masalahnya di situ. Pasti ada yang salah pada takutnya, atau ada yang salah pada harapannya. Nah, karena dua inilah yang menambah cinta kepada Allah. Kalau udah cinta, itu hati akan luas. Nggak ada lagi istilah himpit, mudah gelisah. Gelisah manusiawi, takut manusiawi. Aisyah aja pernah bilang, ya Rasulullah, ya, sampai dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan, man habba liqa Allah habba liqa'ah, wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ah. Siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, siapa yang berani mati? Kata Aisyah, ya Rasulullah, kita semua ini takut mati. Kok engkau malah mengatakan siapa yang ingin berjumpa dengan Allah? Berarti dia suka kematian dong. Itu gimana? Jadi kegelisahan saat tidak berlarut-larut itu manusia. Ulama juga gelisah kok. Tapi kegelisahannya beda. Oleh sebab apa? Kegelisahan itu suatu hal yang harus dialami oleh hati. Tapi bedakan sebab. Orang yang cinta Allah, kegelisahannya bukan karena dunia. Kegelisahan dia justru ketika dia kehilangan kesempatan yang semakin mendekatkan dirinya kepada Allah. Orang yang jatuh cinta dan cinta kepada Allah, dia gelisah. Ketika dia terlambat dari sholat, lalai dari sholat, ketimbang dia gelisah karena kehilangan uangnya. Tapi orang yang tidak jatuh cinta kepada Allah, dia gelisah misalnya, aduh, gara-gara telat pesen tiket akhir tahun jadi nggak kemana-mana. Waduh, sempit rasanya. Biasa jalan-jalan akhir tahun. Gelisah dia. Tapi orang yang cinta Allah, biasa aja. Justru dia sedih dan gelisah kalau subuh kesiangan. Dia gelisah. Ya Allah, kenapa saya ikut kajian Sabtu pagi ini? Lupa saya. Kajian majelis dzikir, majelis hati. Lihat faktornya, sebabnya apa? Beda. Jadi nggak nyambung gitu. Gelisah itu suatu keniscayaan. Rasul aja gelisah kok. Rasulullah SAW gelisah karena dia diberi amanat. Dia lupa. Ba'da subuh, habis sholat subuh dia langsung tidak dzikir, langsung beranjak bangun. Dia
Sahabat pun bangun. Kenapa ya Rasulullah saya gelisah? Karena kemarin ada seorang memberikan amanat kepada saya lupa menyampaikannya. Gelisah saya. Rasulullah aja gelisah kok. Tapi sebabnya apa? Dia takut ada amanat yang tidak disegera disampaikan, takut dia keburu mati, keburu wafat, sehingga dia gelisah. Tapi orang yang cinta dunia, gimana ya Ustadz ya? Saya gelisah loh kalau kehimpitan dunia. Kebutuhan banyak, pemasukan minim, banyak masalah masalah rumah tangga, ada masalah anak. Aduh, saya rasanya gelisah, galau. Inilah yang harus kita perbaiki sebetulnya. Pertanyaan ini sebetulnya akan terjawab kalau kita fokus membuat hati ini jatuh cinta kepada Allah. Kalau jatuh cinta kepada Allah, maka nggak banyak galaunya, nggak banyak sempitnya gitu loh. Karena yang membuat dada ini menjadi luas dan lapang itu adalah cinta kepada Allah. Pokoknya saya bilang, selalu di kajian-kajian saya bilang, yang bikin hati ini mudah sempit, membuat dada ini terasa sempit ya, karena banyak masalah dan persoalan dunia. Karena ada yang salah pada harap, takut, dan cinta. Itu sudah dicek saja. Maka cara mengatasinya dan menjawabnya dengan konsultasi secara pribadi. Masalahnya di mana Ibu? Masalahnya di mana Pak? Coba ceritakan masalahnya. Baru ketahuan nanti, saya bisa mendiagnosa. Apa yang membuat hatinya terhimpit. Karena kalau pertanyaan begini, kita bingung jawabnya gimana. Dia harus melalui konsultasi. Jadi kita bisa mengatasi secara personal. Karena masing-masing orang beda persoalannya. Dan masing-masing orang beda imannya. Ya, sehingga tingkat kegelisahannya berbeda-beda. Tingkat terasa sempitnya dada ini beda. Tergantung faktor iman, faktor takutnya, berharapnya kepada Allah. Harus dianalisis, kemudian didiagnosa, dicari tahu akar masalahnya di mana, nah baru kita bisa memberikan jawaban secara tuntas. Saya kira demikian. Wallahu a'lam. Baik, Ustadz. Ada lagi pertanyaannya yang berikutnya. Bagaimana menimbulkan rasa cinta kepada Allah ya kepada putra-putri, baik itu yang sudah dewasa ataupun yang masih menjelang kepada dewasa, dan apakah ada amalan utama terkait itu? Mendidik anak agar mencintai Allah. Tadi sudah saya sampaikan sebagian. Membuat kita, anak kita dan lainnya cinta kepada Allah adalah mengenal Allah, belajar agama. Itu sebab utama itu. Belajar agama. Belajar agama bukan sampai kepada level ulama. Karena tidak semua orang bisa jadi ulama. Paling tidak dia punya fondasi agama yang kuat. Itu syarat untuk menjadi orang yang mencintai Allah. Harus belajar agama sehingga fondasi agamanya kuat. Tidak orang tua, juga tidak anak. Semuanya. Jangan hanya bagaimana anak saya, lalu bapak ibunya gimana? Semuanya. Bagaimana seorang muslim, apapun status ekonomi, status sosialnya, ya, maka dia harus punya fondasi agama yang kokoh. Kemudian ada penghayatan. Merenung, menghayati ilmu agama yang telah ia pelajari. Karena tidak ada tadabbur, tidak ada renungan, tidak pernah menghayati, maka nggak efektif agama kita, ilmu agama kita tidak efektif. Nabi saja sering kali merenungi ilmu agama yang beliau punya. Dalam sebuah amal misalnya, Rasulullah alaihissalam setiap beliau bangun malam untuk sholat tahajud, beliau keluar lihat langit sambil membaca firman Allah Jalla wa'ala, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil albab. Beliau sering merenung dengan kalau membaca ayat tentang surga, beliau menangis. Kalau membaca ayat tentang neraka, beliau menangis. Bahkan ketika dibacakan Al-Quran oleh Abdullah bin Mas'ud, "Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida." Rasul nangis. Mengalirlah air mata.
bukan hanya menetes, mengalir dari matanya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, hasbuk, cukup ya Abu Abdillah, cukup. Cukup. Beliau menangis. Salawatullahi wassalamu alaihi. Merenungi. Karena orang merenung tanpa data agama, ilmu agama, namanya menghayal. Jadi kita pertama harus belajar agama dulu, belajar. Kalau sudah belajar, aku merenung. Merenung. Coba merenung. Kenapa ya perempuan harus berjilbab? Oh iya ya. Kenapa kok saya begini? Kenapa begini? Merenung. Yang bertolak dari data agama, data ilmu agama yang valid. Setelah itu apa? Setelah itu dari merenung, kuatkan rasa takut kepada Allah. Karena yang membuat kita mencapai cinta kepada Allah adalah tadi ilmu agama, merenung, takut kepada Allah, akhirnya sampai kepada cinta. Nah itu. Jadi tidak ujuk-ujuk langsung sampai cinta, tapi belajar ilmu agama, dihayati ilmu agama yang telah kita pelajari, diamalkan dengan dasar takut kepada Allah, kemudian setelah itu dengan berjalannya waktu akan tumbuh rasa cinta kepada Allah. Kira-kira gitu ya. Allahu a'lam. Baik Ustadz, mungkin ini sudah mendekati waktu zuhur ya Ustadz ya? Atau belum ya? Belum, tapi saya kira kita akhiri saja. Cukup. Baik Ustadz, kalau begitu mohon ditutup sekalian Ustadz dengan majelis ini. Silakan Ustadz. Ya, kita simpulkan ya kajian kita pada hari ini. Ya, saya ingatkan lagi. Hati ini akan tenang hanya dengan cinta kepada Allah. Jadi jangan buka. Yang biarkan ada celah. Jangan biarkan ada celah di hati kita. Untuk apa? Jatuh cinta kepada dunia. Karena semua penyimpangan dan kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia itu karena cinta kepada dunia. Makanya kata ulama, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta kepada dunia itu adalah cikal bakal kemaksiatan dan penyimpangan yang dilakukan oleh manusia. Jadi bagaimana kita tetap soleh, tetap istiqomah dengan segala kekurangan kita, dengan segala kecenderungan kepada kebaikan, kepada keburukan, tapi secara umum istiqomah. Jaga hati agar tetap jatuh cinta kepada Allah, agar tetap cinta kepada Allah. Karena kalau cinta, maka di situ kenikmatan yang hakiki. Tenang. Tidak ada ketenangan yang hakiki kecuali dengan cinta kepada Allah. Barat tidak bisa dengan segala ilmu psikologinya, itu harus selalu melakukan penelitian yang bisa dibantah oleh penelitian berikutnya terus-menerus. Tapi jangan salah, sebagian daripada referensi ilmu psikologi yang berasal dari Barat itu dikutip, diambil dari ilmu Islam. Coba dibuka, kalau kembali kepada Islam, pasti akan ditemukan di sana. Ternyata yang membuat jiwa ini tenang adalah cinta kepada Allah. Bagaimana kita tetap cinta kepada Allah? Semakin setia, caranya hadirkan selalu hati dalam setiap amalia kita sehari-hari. Bisa kita sholat, apa yang kita hadirkan? Yang kita hadirkan berharap kepada Allah. Bisa kita berada di dalam rumah, ya di dalam rumah, lalu kita mendidik istri kita, melayani suami, mendidik anak. Apa yang kita hadirkan di sana? Berharap kepada Allah. Bukan takut. Berharap kepada Allah saja, nggak berharap kepada anak, kepada suami. Itu cara untuk menjaga kesetiaan kita kepada Allah. Ketika berada di luar rumah, di sana ada godaan perempuan, godaan korupsi, godaan ini. Kuatkan rasa takut kepada Allah. Lingkungan yang nggak baik. Kuatkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau setelah berbuat dosa, kuatkan rasa takut kepada Allah. Jadi, lihat lingkungan kita, keadaan kita. Di saat itulah kita hadirkan mana yang kita setting ini. Yang kita setting di saat itu, harus kita kuatkan takutnya. Itu cara menjaga hati agar tetap cinta kepada Allah. Allah maklumi kita naik turun kadar cinta kita kepada Allah. Allah maklumi. Nggak ada orang yang cinta terus, nggak ada. Nah, sahabat pun demikian kok, ngeluh kok. Kalau bersama Rasul ingat Allah, jatuh cinta kepada Allah, tapi kalau bertemu dengan keluarga, berkumpul keluarga, rasa cintanya menurun. Itulah manusia. Tapi bagaimana caranya agar kita bisa selalu stabil, ya,
tadi, pada saat apa kita disakiti. Di saat kita misalnya berada di dalam keadaan safar dan tidak ada godaan, maka yang kita harapkan, yang kita hadirkan harapan, ya Allah, aku berharap selamatkanlah safarku ini ya Allah. Sampai tujuan ya Allah. Ya Allah, ijabalah doaku ya Allah. Karena selama safar doaku Engkau janjikan doa musafir mustajab. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Jangan sampai karena dosaku sehingga aku mengalami kecelakaan selama safar. Nah, jadi keadaan itu kuatkan rasa harapnya. Takutnya nanti. Lalu kita melihat, ada pemandangan maksiat. Astagfirullah. Kuatkan rasa takut kepada Allah. Jalla wa'ala. Nah itu cara teknik untuk menjaga hati agar semakin cinta, semakin berkah, ya hidup kita semakin cinta dan setia kepada Allah. Saya kira itu ya yang bisa saya simpulkan kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.